Jadi jangan berarti misalnya online, ini juga mungkin tips ya buat teman-teman adik-adik semua, teman-teman yang lagi dengerin. Walaupun ini online, jangan nggak mandi gitu maksudnya. Aduh, tersinggung. Halo Sobat Perminyakan, kembali lagi bersama kami di podcast BHP Bincang Hangat Perminyakan. Gua Toro dari Perminyakan Angkatan 2018. Dan gue Hayafa dari Perminyakan 2019. Kita mau ngebahas apa nih hari ini? Sekarang mau ngebahas apa nih? Gue nih kayak akhir-akhir ini tuh kan lagi pandemi ya. Iya. Terus motivasi belajar jadi turun. Terus karena kuliah Sama sih. online kan bawaannya apa? Pengen tidur kan? Iya, tinggal tidur tapi nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jangan males. Iya. Sayang uang orang tua. Iya, Oke. kuliah. Masa kita pakai tidur ya enggak? Sebenarnya sih kurang support system, kurang semangat, kurang motivasi nih ya. Iya, motivasi ya sister. Iya. Jadi kita undang aja langsung support system kita, kakak kita, ketua IAPT, juga luar biasa, country manager NOV Downhole Tools, Wow. dan juga ibu dari 3 orang anak yang cantik-cantik. Ada siapa? Ada Mbak Inge. Please welcome Mbak Inge. Thank you, makasih sekali waktunya siang ini. Apa kabar semua adik-adikku? Baik. Baik, Alhamdulillah. Kakak. Gimana, sehat? Sehat. Untuk adik-adikku selalu dibikin sehat dong. Sih. Emang udah sih kalau kita sampai Semoga sehat terus sampai ke depannya. Iya, harus sehat. Ya. Tadi kalau Mbak Inge country manager, ketua IAPT, ibu dari 3 orang anak yang cantik-cantik. Kalau dari Toro ada lagi nih satu Mbak, buat Apa? Mbak, khusus dari Toro. Apa itu? Saga Padma Apa itu singkatannya? 1345. Gak ada duanya. Cakep. Gak ada duanya. Thank you. Oke, mungkin kita tadi udah kenalin diri ya, Mbak. Iya. Kira-kira teman-teman di rumah juga pasti pengen banget tahu Mbak Inge itu siapa sih? Iya. Dari Mbak Inge langsung boleh perkenalan diri, Mbak. Boleh dong. Kameranya kita ke situ ya. Oke, saya kenalkan diri saya. Nama saya Inge Sondariani. Saya adalah alumni Teknik Perminyakan Trisakti Angkatan 87. Dan saat ini saya adalah ibu dari 3 orang putri yang seperti tadi Mas Toro sampaikan. Dan saat ini bekerja di Enovi sebagai country manager di Downhole Division. Tentunya ada beberapa kegiatan lain yang mengisi waktu saya, seperti menjadi ketua RT di lingkungan saya tempat tinggal. Aduh, mantep banget. Iya, terus juga saya juga ketua golf di Link Indonesia. Terus juga sekarang juga aktif ya, tentunya di IAPT sendiri gitu. Di IATMI juga aktif ya kan. Intinya terus mencari kesempatan untuk banyak membuka silaturahmi dengan teman-teman. Mbak sibuk banget ya kayaknya. Sibuk itu saya relatif. Kalau nggak ngapa-ngapain juga bisa dibilang sibuk jadinya. tinggal. Jadi kalau dijabarin banyak banget Mbak. Iya, tapi ternyata banyak orang yang lebih banyak kegiatannya. Jadi saya selalu berpikir bahwa waktu itu kan satu hari ada 24 jam. Kan nggak mungkin ngerjain kerjaan RT 8 jam gitu. Jadi semua tinggal bagaimana kita bisa memanage waktu kita antara bekerja. Saya sebagai ibu, ya kan, sebagai kakak-kakak kalian gitu kan. Setiap hari kan selalu aja ada misalnya alumni yang tanya atau apa ya kegiatan IAPT ya, aku usahakan semua bisa di capture, dilakukan dengan ya seoptimal mungkin. Dan juga makasih banyak nih Mbak udah nyempetin hadir. Senang banget bisa Tepat ketemu waktu. sama ya tepat waktu. Iya, benar. Berarti emang Mbak Inge ini time manajemennya bagus teman-teman, harus ditiru. Contoh Mbak Inge. Oke nih Mbak, aku pengen nanya nih sama Mbak Inge. Kan sekarang kan kita mahasiswa nih. Kira-kira menurut Mbak Inge pendidikan kita di Indonesia itu gimana sih Mbak? Khususnya juga di Trisakti itu gimana Mbak? Kalau aku pikir sih pendidikan di saat ini sebenarnya juga bagus ya, dan tentunya lebih baik juga daripada zaman dulu ya. Kenapa?
sekarang itu juga sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan ya. Karena kalau dulu misalnya mau belajar sesuatu mesti fotokopi ya kan, susah. Sekarang semua bisa didapat dari Google ya misalnya, contoh seperti itu. Dan komunikasi juga mudah ya dengan WhatsApp, punya grup WhatsApp pasti dong. Pasti. Nah, itu pun kita juga ada grup bareng, Mbak. itu semua kalau kupikir adalah hal-hal positif yang harus disyukurin. Kalau pelajaran yang basicnya misalnya di petroleum pastinya kan basicnya ilmu sama ya dulu zamannya Mbak Inga belajar tahun 87 sampai 92an kan sama lah, teknik produksi, pemboran kurang lebih sama. Tapi ya mungkin ada beberapa perkembangan teknologi yang mungkin pelan-pelan bisa didapat oleh adik-adik. Makanya ada IAPT gitu. Aku juga jualan IAPT nih. Ya kan, promosi IAPT. Jadi teman-teman IAPT kan banyak yang sudah menjadi expert dan kami juga sangat membuka diri berpartner dengan kampus ya, dengan teman-teman himpunan gitu, supaya bisa bersinergi. Bagaimana caranya supaya ilmu yang udah didapat oleh kakak-kakak bisa ditransferkan ke adik-adik gitu, terutama mungkin beberapa ilmu yang tidak ada di di kampus ya, di kampus gitu. Sebenarnya balik lagi ke orangnya, apakah bisa memanfaatkan keadaan sekarang dengan baik atau? Kalau aku sih pikir ya sangat bersyukurlah generasi muda sekarang gitu, karena kalau dulu misalnya mau ngerjain PR nggak tahu mesti keluar tuh cari koin dulu, nelpon orang ya kan, cari telepon umum. Sekarang semua tinggal di foto, screenshot ya kan, mungkin nyontek juga gitu kali. Nah itu kadang saking mudahnya kita hidup sekarang sampai disalahgunakan banyak. Benar banget. Tapi jangan khawatir, sebetulnya hal seperti itu mungkin orang yang mungkin seperti itu pada waktu kuliah ya, mungkin dia sukses saat itu saja. Karena kebetulan Mbak kan misalnya ada interview itu kan kita biasanya kalau ada peluang pekerjaan kan selalu kita filter pertama adalah dari IP ya, dari GPA gitu. Nah sering banget kan GPA oke lah, pasti kita cari yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Tapi kan kenyataannya kan berhasil tidaknya kan pada waktu dia interview. Pertama dari written test, kemudian juga pada saat kita interview, betul-betul interview. Nah orang-orang yang memang betul-betul pintar ya, dia akan kelihatan pada saat dia interview nanti gitu. Jadi makanya kalau bisa gitu ya nyonteknya jangan kebangetan lah gitu, maksud saya gitu. Ayo teman-teman jangan nyontek. Jadi ya usahakan bisa mandiri. Tapi menurut Mbak Inga nyontek itu boleh Mbak? Ya kalau terpaksa boleh sih. Mbak Inga pernah nyontek gak Mbak? Pastinya pernah lah. Ada momen-momen waktu juga kuliah dulu kan nggak ke cover gitu yang keluar dalam ujian gitu kan. Ya terpaksa ya mungkin nanya lah, tapi ya nggak. Tetap buat aku kita kuliah memang untuk belajar ya, tempat kita untuk optimalkan waktu kita untuk menuntut ilmu ya, sebaiknya ya usaha dulu. Jangan sampai ketahuan. Itu penting. Sekarang kalau ketahuan kayak ini banget deh, orang canggih banget. Udah canggih banget zaman. Tapi menurut Mbak Inga sendiri, pandemi gini kan kita online, pelajaran jadi efektif apa jadi gimana? Ya tentunya tidak dalam kondisi optimal ya. Tapi kan kadang-kadang juga aku mau nanya nih, apakah pada waktu misalnya offline juga optimal? Kan gak juga ya. Maksudnya ada juga teman-teman yang misalnya ya bolos atau apapun gitu. Justru sebenarnya sekarang justru dengan adanya online kan gak ada reason anak itu gak kuliah ya. Betul. Gitu. Dan sekali lagi Mbak Inga tuh orangnya berusaha untuk terus positive thinking ya. Sekarang dengan kondisi pandemik ini, kebayang kalau kondisi ini terjadi pada saat aku dulu kuliah, pasti aku sama sekali gak bisa kuliah karena tidak ada fasilitas apapun yang bisa membuat aku bisa belajar saat itu. Sekarang kan masih ada Zoom, masih ada MST, ya semua fasilitas yang bisa membuat kita terkoneksi satu sama lain kan. Makanya kalau buat aku ya pandemi ini memang sesuatu yang kita harapkan segera selesai. Tapi ya tidak menjadi halangan seharusnya untuk kita bisa tetap menuntut ilmu. Jadi kalau memang kalau aku punya sahabat dulu, dia selalu bilang bahwa yang namanya keberhasilan atau kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Kalau kita misalnya kondisi ideal kitanya juga membuat itu tidak ideal ya bisa juga kan. Misalnya nggak COVID gitu, tapi pada main-main aja juga tetap aja nggak belajar gitu. Ya udah mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini ternyata teknologinya juga mendukung ya kan. Banyak hal-hal positif itu yang kita
bisa kita capai lah sebenarnya dengan pandemi ini. Walaupun kita semua berdoa ya, semoga pandeminya cepat selesai karena udah pada kangen pasti untuk bisa ketemuan offline, ketemu dengan dosen-dosen terutama. Betul. Ya, sama kan, kakak-kakak, abang-abang. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat buat kita semua gitu. Nggak kebayang ya kalau misalnya benar tadi kata Mbak Inge, kalau di zaman dulu gimana kita nge-zoom di zaman dulu kan belum ada gitu. Zaman dulu bener tuh pasti tidur aja di rumah kalau kayak gitu kita lagi pendidikan bisa-bisa stop gitu. Seharusnya kita tuh bisa lebih produktif kan ya seiring jadi waktu terus berkembangnya zaman gitu ya Mbak. Kayak sekarang ya anak-anak Mbak Inge kan YouTuber kebetulan ya. Apa tuh channelnya Mbak? Promosi tuh. Silakan. Namanya V-Girls Official. Jadi anak Mbak Inge ada 3, ada Safira, Nadia dan Gaby. Kontennya macam-macam isinya ya, kegiatan mereka, ada nyanyi atau bikin-bikin vlog segala macam ya. Tapi poinnya Mbak Inge adalah untuk kita yang bukan siapa-siapa lah ya, orang biasa aja, dengan adanya pandemi ini jadi kita malah bisa jadi bikin konser yang kita virtualkan gitu. Kalau misalnya lagi zaman bukan pandemi gitu ya, Mbak Inge bikin konser gitu. Siapa sih yang mau nonton datang ya, bener gak sih gitu. Sekarang justru kita bisa menyebarkan kreasi kita melalui streaming YouTube, ya kan Instagram, ya kan Facebook, segala macam itu sangat mendukung gitu. Bukan jadi halangan untuk terus berinovasi. Iya, betul. Justru ini jadi kayak pemantik. Oh, kita nggak boleh diem aja. Iya, betul. Sepakat banget. Oke, Mbak Inge, nih kan Mbak Inge punya anak nih 3. Pasti anak Mbak Inge, anaknya Mbak Inge juga sekolahnya online ya. Iya. Nah, Mbak Inge pasti punya pikiran kira-kira lagi situasi pandemi kayak gini, motivasi apa sih Mbak buat kita biar belajar itu makin semangat lagi? Aku selalu ngajarin ke anak-anak ya. Misalnya kalau pagi memang anggaplah itu kayak benar-benar kayak real gitu. Jadi jangan berarti misalnya online, ini juga mungkin tips ya buat teman-teman adik-adik semua, teman-teman yang lagi dengerin. Walaupun ini online, jangan nggak mandi gitu maksudnya. Tersinggung. Jadi harus betul-betul kita kayak memang lagi mau kerja. Kayak misalnya Mbak Inge kan juga kadang-kadang working from home. Ya tetaplah kita rapi, pakai baju. Jadi supaya spiritnya itu spirit memang sekolah gitu. Karena kalau misalnya kamu pakai piyama atau pakai apa, pasti akan bawaannya pengen tidur gitu. Jadi memang pertama kita mulai dari hal yang seperti itu yang ya itu basic banget dan gampang banget ya kan. Itu kan day to day activity kita lah ya, misalnya mandi pagi segala macam itu dilakukan dan supaya semangatnya kita online. Tentunya pastilah aku juga lihat anakku sendiri kadang-kadang ya mungkin ada gangguan jaringan misalnya gitu ya. Tapi secara overall sih aku lihat ya mereka oke gitu. Ya aku kebetulan mereka kan kerja, tapi selalu sebelum berangkat kerja ya selalu tanya. Mereka kebetulan udah agak besar-besar kan, jadi aku sendiri nggak harus selalu mendampingi di samping mereka gitu. Tapi aku selalu pantau. Pertama ya jangan sampai misalnya mereka belum bayar internet misalnya, jangan sampai. Kasihan dong. Sebagai orang tua memfasilitasi itu harus ya kan. Kita ya maksudnya semuanya dipastikan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Mbak Inge, jadi Toro ini punya kawan sebut aja. Dia punya cerita nih, sebut aja RS. Raffi Satwika. Jadi disebut. Jadi dia cerita ke Toro kalau dia bilang, "Oh, ini kita ngapain sih kuliah? Ngapain sih kuliah? Mending kita coba aja atau kita usaha dari SMA atau kerja aja dari SMA. Experience kita bakal lebih banyak." Dari pandangan Mbak Inge gimana? Sebenarnya gini, kalau aku ngeliatnya gini ya, apapun yang kalian lakukan sebetulnya kan kuncinya satu, mesti fokus gitu. Betul. Jadi misalnya ada beberapa orang mungkin mereka merasa bisa sukses saja dengan hanya lulus SMA gitu ya. Ya just do it gitu. Tapi betul-betul memang harus fokus. Tapi aku sendiri pribadi tetap percaya bahwa bekal akademis itu adalah sangat penting. Kenapa? Kita kan jenjang dari SD, SMP, SMA gitu ya, dan kuliah. Mungkin kalau dulu pernah dengar Mbak Inge ada presentasi sedikit mengenai ya lebih kayak ke leadership gitu. Saya selalu bilang bahwa kuliah itu adalah tempat pertama kali kita belajar seperti tempat kita pertama belajar berkumpul dengan teman-teman yang datang dari berbagai background ya.
Ada yang mungkin Mas dari mana Mas Toro datangnya asalnya? Udah jauh dari Bintan. Nah dari Kepulauan Riau. Riau. Mbak Yafa Dari Depok ke Nah, dari Depok. Mbak Inge bisa dari mana gitu kan, kita bisa ketemu dalam satu kampus. Jadi disitulah kita belajar untuk diversity ya yang pertama, kedua juga kita belajar bisa menerima teman-teman yang mungkin beda pendapat. Karena kan kalau di SMA mungkin kita dengan OSIS, tapi kan kalau di kuliah kan lebih intens juga tuh organisasinya gitu. Jadi kalau buat aku ya idealnya bekal akademis itu harus tetap dilakukan. Kalau memang mau belajar bisnis, it's okay gitu dari SMA. Apalagi zaman sekarang ya, teman-teman nih Mbak Yafa mau jualan kue dari Instagram, sekarang bisa nggak harus buka, harus nggak punya ruko kan, gitu. Makanya itu harusnya dimanfaatkan. Tetapi kalau bisa paralel tetap online jalan, offline jalan. Iya gitu. Jadi tetap jadi sarjana gitu. Pendidikan tetap nomor satu. Bisnisnya tetap jalan. Jadi ketika nanti sudah lulus, sudah punya bekal, bisnisnya jadi dikelola secara profesional. Mungkin kan masih SMA yang masih tata buku, kredit debit gitu. Catat. Nanti makin besar mungkin bisa bikin sistem yang lebih proper, yang bisa dipakai juga untuk penjual-penjual di tempat lain gitu. Cukup ya, kan takutnya salah jawabnya. Tadi kan Mbak Inge country manager, ketua IAPT, ibu dari 3 orang anak yang cantik nih. Kira-kira Mbak Inge punya tips and tricks nggak sih Mbak, biar kita karirnya bisa seperti Mbak Inge? Oke, penting ya. Penting nih teman-teman. Catat. Pertama, kalau aku ya dari pengalaman hidup aku arahnya berusaha untuk tidak gampang menyerah ya. Jadi dan belajar untuk mudah beradaptasi. Karena sebenarnya kan karir itu kan juga proses ya gitu. Kalau misalnya kita karir di sini sebentar nggak sabar, pindah terus ya, itu memang mungkin jarang lah ya misalnya untuk bisa mendapatkan sesuatu. Karena kan biasanya orang yang karirnya stagnan bagus ya memang mereka yang ada prosesnya. Jadi nggak setahun pindah gitu. Kalau buat aku kan orang biasanya rata-rata kalau kita lihat CV ya, yang memang betul-betul karirnya memang smooth itu biasanya kerja 7 tahun gitu ya. Misalnya mungkin di tempat yang sama ini chance-nya dia udah nggak ada gitu. Padahal dia masih pengen untuk growing up his career gitu, ya mungkin pindah gitu. Tapi jangan setahun pindah karena buat ketika kita menginterview orang juga itu sesuatu hal yang kayaknya kurang baik gitu loh. Kok pindah-pindah terus sih, kecuali memang kamu kerjanya memang konsultan gitu yang memang kerjanya project based. Nah, jadi salah satunya memang harus bahasa Inggrisnya tapi sih persistent gitu ya. Jadi harus fokus gitu. Kita nggak boleh gampang menyerah ya kan. Kalau memang ada kegagalan, semua orang pasti punya mengalami kegagalan dalam ya hidup kita kerja ya. Tapi kita harus evaluasi kenapa ya kita gagal gitu kan. Kan gagal tuh pasti ada penyebabnya kan, nggak mungkin tiba-tiba gagal aja gitu. Either memang ada human error gitu kan, memang ada satu lain ya, tetap dievaluasi supaya ke depan nggak diulangin lagi gitu. Tapi kuncinya memang satu, fokus sama tidak gampang menyerah. Tekun ya, harus tekunin. Pedagang juga sama. Kalau kita mau lihat Bami GM coba itu berapa tahun mereka bisa sampai sekarang gitu kan. Kita baru jualan 2 bulan aja kayak udah pengen sukses, padahal Bami GM itu mungkin belum lahir udah jualan lama banget gitu. Sponsorin kita Bakmi JM. Oke nih Mbak, menurut Mbak Inge nih Mbak, dari sudut pandang Mbak Inge, kira-kira Mbak Inge lebih setuju kita lulus di waktu yang tepat atau lulus cepat Mbak? Karena kan biasanya kalau lulus cepat, tapi belum tentu CV kita tuh penuh nih sama pengalaman. Sedangkan banyak nih kayak abang-abang Presma, ketua BEM gitu, biasanya kan dia lebih lama ya lulusnya, tapi CV-nya dia lebih bagus nih daripada yang lain ya. Aduh, jawabnya susah tuh ya. Kalau aku sih lebih suka ya cepat ya lulus gitu dan mengisi waktu dengan hal-hal yang kan kadang-kadang gini, abis lulus juga kan banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Misalnya ketika nunggu kok belum ada job opening nih ya misalnya gitu. Aku juga selalu bilang ke adik-adik ya, maksudnya walaupun kita lulusan dari teknik perminyakan, jangan juga terlalu fokus bahwa kerja harus di teknik perminyakan. Kerja di apapun itu mulia, sama nilainya, sama bermanfaatnya gitu. Nah, seperti pengalaman Mbak Inge sendiri, waktu Mbak Inge dulu kerja,
waktu pertama lulus itu kan dulu ada kakak kelas ya dulu di Caltech, sekarang mungkin PHR kan gitu ya. Dulu tuh aku direkomendasi lah masuk sana gitu, terus ikut tes segala macem, tapi kan hasilnya belum keluar. Tiba-tiba ada perusahaan lokal yang terima aku gitu ya. Udahlah aku masuk sini aja. Walaupun mungkin kan kayaknya zaman dulu aduh kayak gengsi lah, nggak keren gitu kerja cuma jadi sales engineer. Tapi yang namanya percaya gitu, namanya rezeki itu itulah pertama kali ya kan. Jadi jangan pernah menolak kesempatan yang pertama ada gitu. Karena dari situlah ternyata kalau untuk karir aku sendiri, aku dari situ aku bisa dapat training yang proper waktu itu, terus kebetulan nilainya bagus. Aku di-hire sama prinsipalnya, dan prinsipalnya itu terus mereka diakuisisi sama perusahaan lebih besar lagi. Jadi ikut terus dan alhamdulillah sampai sekarang Mbak Inge tuh belum ngelamar kerja, betul-betul ngelamar kerja ya baru pertama itu. Sisanya itu kita di-approach orang untuk bisa bergabung gitu. Jadi kuncinya tadi memang kita selalu baik dan disiplin aja gitu, profesional. Karena kalau kita seperti itu, insya Allah rezeki itu akan datang ke kita. Jadi jalanin aja lah ya Mbak. Iya jalanin. Jadi jangan pertama juga kesian orang tua kali kalau lama-lama ya kan. Bahkan terus jalan terus kan uang kuliah ini. Ada kesempatan ambil aja. Betul, ada kesempatan ambil aja. Dan sekarang kursus banyak banget. Ya misalnya teman-teman nih yang mau ambil ada HSE ya, HSE training atau misalnya jadi quality coordinator, itu kan juga hal-hal yang banyak banget diperlukan di industri migas ya gitu. Mbak Inge pernah gak sih ngalamin hal yang rasanya Mbak Inge tuh kayak jatuh banget lagi down. Jadi nggak mau bangun tidur, nggak mau mandi gitu. Kayak anak zaman sekarang tuh apa? Mental breakdown ya. Namanya sekarang mental breakdown ya. MBD gitu. Jadi mungkin teman-teman aku mau cerita sedikit ya. Mbak Inge itu kan cancer survivor ya. Jadi sebenarnya Mbak Inge udah tahun ini tahun kelima Mbak Inge sejak Mbak Inge didiagnosa cancer. Nah itulah momen waktu pertama kali tahu aku dokter bilang ibu ada kan bahasa kedokternya karsinoma gitu ya. Itu rasanya pertama kali aku tuh kok aku yang dipilih sama Tuhan untuk dapat penyakit yang semua orang mungkin takut gitu ya. Dan sempat sih beberapa lama itu kayaknya sedih banget gitu. Terus tapi ya alhamdulillah kebetulan keluargaku, anakku semua mensupport. Terus juga aku berteman dengan teman-teman yang memberikan positif energi ke aku. Aku cepat untuk segera up lagi, semangat lagi gitu. Ternyata ya kalau kita mau berpikiran positif lagi, yang namanya umur ya pasti Allah sudah tentukan gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan itu. Tinggal bagaimana hari-hari kita yang memang diberikan Allah sama Tuhan sekarang ya Allah sekarang ya kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi ya Mbak Inge ngalamin yang namanya kemo ya kan, ngalamin rambutnya juga nggak ada punya rambut botak gitu ya ngalamin. Tapi so far Mbak Inge bisa seperti itu lagi. Ya kan? Ya dia positive thinking aja karena selalu percaya bahwa kebahagiaan gitu kan, kenyamanan itu kita sendiri yang bisa menciptakan. Kalau habis kemo semua orang pasti sama lah. Kemo itu bukan sesuatu hal yang enak gitu. Radiasi segala macam. Tapi Mbak Inge waktu itu habis radiasi ya ke kantor. Habis kemo, hari ini kemo, besoknya juga ke kantor. Tetap kerja Mbak? Tetap kerja. Karena justru aku gak ingin, aku ngerasa bahwa aku itu sakit gitu. Di kantor aku justru kan ketemu banyak orang, itu lebih banyak positif vibes-nya daripada aku di rumah gitu. Kecuali memang adalah sekali waktu itu Mbak Inge nakal sih habis kemo itu Mbak Inge jalan-jalan mas gitu loh. Aku suka makan itu loh, tau gak sih jambu yang warna guava hijau itu. Nah rupanya mungkin gak terlalu bersih kali ya. Aku langsung diare itu, sempat ke rumah sakit semalam gitu kan karena dehidrasi. Tapi yang lain-lainnya kan sempat 4 kali kemo yang betul-betul bikin aku rontok rambut. Sisanya 14 kali yang kemo yang namanya targeted terapi. Tapi overall semuanya oke. Jadi memang intinya harus positive thinking. Kita belajar shifting fokusnya ke hal yang baik, bukan ke hal yang gak nyaman gitu. Jadi kalau pegel-pegel dikit ya udah panggil tukang pijit kaki, dipijit-pijit supaya diciptakan kenyamanan gitu. Oke.
Mbak nggak sadar udah di penghujung acara aja. gitu Kayaknya ya, kita udah butuh boleh. part 2, part 3, part 4. Anytime. Kayaknya banyak ngomong kali ya. Ini sharingnya Insightful banget. Makasih sama-sama. Sangat memotivasi. Thank you sama Mbak Yafa, sama Mas Toro. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Dan nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kita bisa kolaborasi dengan IAPT. Boleh gitu. banget. Ya. Yes. Thank you. Makasih banget. Makasih juga Mbak udah datang. Thank you. Pesan kesan terakhir. Oke, pesan terakhir ada satu quote. Kebetulan aku juga baru dengar dari salah satu yang aku interview baru-baru ini. Ada dia mention seperti ini. Ternyata kemampuan itu di atas kemauan adalah di atas kemampuan. Kita punya kemampuan kepintaran tapi tidak punya kemampuan itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi memang dari hati kita kalau kita punya mau fokus kita bisa jadikan itu menjadi suatu kenyataan yang baik. Oke? Yes. Luar biasa. Semangat semuanya. Oke. Thank you banget loh. Kasih ya. Seru ya Mbak? Seru banget. Kapan-kapan lagi ya Mbak? Harus banget kita bikin lagi ya kolaborasi sama-sama. Oke kita tutup Oke. dulu kali ya. Ya, thank you. Kita udah di penghujung acara. Terima kasih udah nonton. Kembali lagi di BHP Bincang Hangat Perminyakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah untuk teman-teman nih yang misalnya punya ide next episode kita mau bahas apa, boleh banget tulis di kolom komentar. Dadah.